Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan program DAR kami, yaitu dengan judul Sistem Prediksi Penerimaan Kerja Berdasarkan Pengalaman dan Pendidikan. Nah, di sini saya sendiri dengan nama Revandi Asiking dengan NIM 22024 141 dan rekan teman saya Aksai Saputra dan juga Abel Enrico Sugianto. Nah, untuk kasusnya di sini, misalnya seorang pelamar kerja ingin mengetahui apakah mereka memiliki kemungkinan diterima di perusahaan. Nah, untuk keputusan diambil berdasarkan pengalaman kerja atau disebut juga dengan tahun. Jika lebih dari atau sama dengan 3 tahun, kandidat dianggap berpengalaman. Kemudian pendidikan terakhir, kandidat dengan pendidikan minimal S1 lebih diutamakan. Untuk aturannya di sini yaitu jika pengalaman kerja di atas 3 tahun dan pendidikan S1, maka dia akan diterima. Nah, jika pengalaman kerja di atas 3 tahun tapi pendidikannya masih di bawah S1, maka dipertimbangkan. Nah, untuk pengalaman kerja di bawah dari 3 tahun dan pendidikan S1, maka akan dipertimbangkan juga. Sedangkan jika berpengalaman kerja di bawah dari 3 tahun dan pendidikan di bawah S1, maka akan ditolak. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Aksai Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Revandi Asiking. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang programnya. Di sini kami memakai bahasa Java untuk programnya. Di sini saya Java dan kami memakai GUI. Nah, ini adalah import yang untuk syarat memakai GUI. Nah, selanjutnya di sini kelasnya kami memakai nama school dengan extendnya frame. Juga di sini kami memakai private text, combo box dan juga label, dan juga akan menghasilkan hasil atau result. Nah, di bagian school di sini kami memakai title window-nya prediksi penerimaan kerja dengan ukuran size 400x300 megapiksel. Dan juga ini adalah untuk menambahkan komponen. Di sini kami memakai label pengalaman kerja, dan juga ada ukuran text field-nya yaitu kolomnya 10. Nah, juga di sini kami memakai label untuk pendidikan terakhir. Nah, di sini kami memakai combo box, ada SMA, D3, S1 sampai dengan S2. Nah, di sini ada jabatan untuk button prediksi penerimaan dengan namanya button. Selanjutnya di result dia akan menampilkan hasil dari hasil apakah dia diterima atau tidak. Nah, ini adalah tombol. Dia akan mengkalkulasi action listener dan action di dalamnya ada action event, dan dia akan prediksi akses asipet atau dia akan menerima. Nah, juga dia akan memprediksi, dia akan mencoba agar dia akan mencoba dengan aturan string apakah dia diterima atau dipertimbangkan atau ditolak. Nah, jika experience-nya lebih dari sama dengan 3, maka kalau dia S1 atau S2, atau jika dia pengalaman kerjanya lebih dari 3, maka dia akan diterima, atau juga 3. Nah, maka jika pengalamannya lebih dari sama dengan 3 untuk hanya lulusan S1, maka dia akan diterima. Nah, kalau dia kurang dari sama dengan 3, maka dia akan ditolak. Nah, selanjutnya, ini adalah untuk menampilkan hasil, dan juga ini ada catch-nya. Ini adalah tombol untuk
pesan dialog. Dia akan kalau misalnya kita tidak memasukkan pengalaman kerja atau angkanya tidak valid, maka dia akan menampilkan message dialog, yaitu masukkan pengalaman kerja sebagai angka yang valid. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi utama atau public static void main. Dia sini memakai mengambil swing utility, invoke letter, dan juga ada kelas di sini, kelasnya school, dan juga di sini kami memakai set visible-nya true. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan hasil run dari program kami. Di sini saya Abel Andri Komuniki Subianto dengan NIM 2204182 akan melanjutkan dari program yang telah kami buat, dan saya akan mempresentasikan tentang hasil running yang dari program tersebut. Nah, di sini saya akan hasil running, yaitu jika pengalaman kerja lebih dari sama dengan 3 tahun dan pendidikan S1 maka akan diterima. Dan jika pengalaman kerja lebih dari sama dengan 3 tahun tapi pendidikannya di bawah S1 maka akan dipertimbangkan. Dan jika pengalaman kerja kurang dari 3 tahun dan pendidikan S1 maka masih dipertimbangkan juga. Dan jika pengalaman kerja kurang dari 3 tahun dan pendidikan di bawah S1 maka akan ditolak. Dan kita akan running. Lalu akses, dan hasil runningnya seperti ini. Dan jika pengalaman kerjanya, yang pertama kita akan coba yang pertama, jika pengalaman kerja lebih dari sama dengan 3 tahun dan pendidikannya S1 maka akan prediksinya hasilnya akan diterima. Dan pengalaman kerja lebih dari 3 tahun dan pendidikannya di bawah S1, misalnya D3, dan pengalaman kerjanya 3 tahun akan dipertimbangkan. Dan pengalaman kerja masih 3 tahun, kita menggantinya dengan jika pengalaman kerja kurang dari 3 tahun dan pendidikan S1 maka masih dipertimbangkan juga. Misalnya 2 tahun pengalaman kerjanya dengan pendidikan S1 hasilnya dipertimbangkan. Dan yang terakhir, jika pengalaman kerja 2 tahun dan pendidikannya di bawah S1 maka akan ditolak. Sekian presentasi program yang telah kami buat. Terima kasih.